Tuan Excel sedang menyiapkan diri. Sempurna. Matahari mulai tenggelam. Suasana di rumah Alferic cukup mencekam bagi setiap penghuninya yang punya misi masing-masing. Excel telah terbangun dengan wajah segar dan senyum manis setelah sang dokter menyatakan kondisinya pulih total. Tapi ada satu detail nih guys yang bikin kita para penonton gagal fokus. Kamera menyorot tajam ke ujung lengan kemeja Excel. Entahlah apakah ini cuma sekedar kancing mewah seharga cicilan rumah, atau jangan-jangan si Oma Dominic yang licik sudah menanam alat penyadap di sana. Saking seringnya Oma Dominic main kotor, kita sampai overthinking ya. Bagi Excel malam ini adalah penentuan. Dirinya punya dua agenda besar. Pertama, Excel ingin menyidang Blade untuk memastikan apakah sosok yang sudah dianggapnya seperti adik punya andil dalam hal yang menimpanya. Namun Excel tetap logis memilih mendahulukan urusan yang lebih penting, yaitu melaporkan keberadaan Om Danuel pada Om Ares dan Tante Cass. Di sisi lain rumah itu, tepatnya di balkon paling ujung, Blade sedang menatap jalanan dengan hampa. Blade sedang galau tingkat dewa. Dominic memberinya perintah yang luar biasa kejam. Bujuk Excel malam ini, dan kalau Excel tetap keras kepala, Blade harus berperan jadi eksekutor untuk menyingkirkannya. Ini adalah target paling berat buat Blade. Baginya, Excel bukan cuma penyelamat hidup, tapi juga satu-satunya orang yang membuat Blade masih merasa masih menjadi manusia. Menyingkirkan Excel sama aja dengan membunuh hati nuraninya sendiri. Yang paling menyedihkan nih guys adalah kenyataan pahit yang masih tersembunyi. Baik Excel maupun Blade gak akan pernah menyangka kalau pertemuan pertama mereka beberapa tahun silam bukanlah sebuah kebetulan atau takdir yang indah. Ternyata semua itu adalah rencana matang yang telah direkayasa secara sempurna oleh Dominic dan Valerian. Ikatan batin yang mereka bangun hanyalah bagian dari skenario besar. Mereka cuma robot yang dikendalikan dari balik layar. 5 tahun lalu, setelah Dominic gagal membujuk Helena Vaughan untuk bergabung ke dalam sistem Kasarius karena Helena mengaku nggak secerdas mendiang orang tuanya, Dominic pun mengalihkan target kepada kedua adik Helena. Dominic bertekad menggali potensi tersembunyi dari anak-anak pasangan hacker legendaris tersebut demi mencari siapa yang paling berbakat untuk dimanfaatkan. Lalu Haruna, si bungsu yang terlihat paling rapuh dan bercita-cita menjadi model, dipilihlah menjadi tumbal. Dalam waktu sebulan, tim IT suruhan Dominic melancarkan serangan cyber berupa gelombang hujatan di akun media sosial Haruna untuk meruntuhkan mentalnya. Hingga suatu malam, Dominic merancang sebuah drama penyelamatan. Excel dijebak untuk melewati jalan sepi dengan alasan mengambil dokumen super penting. Di saat bersamaan, Haruna diperdaya hingga ke jalan yang sama dan dihadang oleh penjahat bayaran. Tentu aja, Excel yang berjiwa pahlawan langsung menghajar para penjahat dan menyelamatkan Haruna. Pertemuan yang terlihat seperti takdir indah ternyata hanyalah skenario busuk yang sudah diatur rapi oleh Dominic. Keadaan makin parah saat Haruna kembali ke villa. Bukan perlindungan yang ia dapatkan, melainkan pesan email penuh amarah dari kakaknya, Lena. Ini adalah manipulasi tim IT Dominic. Haruna difitnah seakan telah membalas komentar kasar hingga terancam dituntut. Karena HP Haruna hilang saat insiden, terjadi salah paham besar. Kakak-kakaknya seakan mengira Haruna sengaja kabur dan mereka telah meninggalkan Haruna sendirian di villa. Dalam titik terendahnya, Haruna yang hancur akhirnya memilih ikut pulang ke rumah Alferic bersama Excel. Di rumah Alferic, Excel menjadi satu-satunya sumber cahaya bagi Haruna. Dengan penuh empati, Excel mengajarkan kekuatan fisik dan pengetahuan, membuat Haruna merasa aman dan berhutang budi. Namun petaka mulai terjadi saat Excel harus berangkat ke London untuk mencari Arya Mohan. Excel nggak sadar bahwa saat itu telah meninggalkan Haruna di sarang macan. Tanpa pelindungannya, Haruna diproses oleh sistem kejam Dominic hingga identitasnya hilang. Haruna berubah dari gadis polos menjadi senjata mematikan bernama Blade.
Beralih ke pemeran baru, siapa sangka si ganteng Robert dulunya adalah Oli, anak cupu yang merupakan sahabat baik Haruna. Sebelum Haruna pindah rumah, ada momen yang cukup manis sekaligus sedih. Saat itu Haruna memperkenalkan Oli kepada Andromeda, Akila. Mengingat Oli dan Haruna 2 tahun lebih tua, pesannya cuma satu, Oli harus menjaga Akila. Sayangnya itu jadi pertemuan terakhir antara Oli dan Haruna. Harapan Oli untuk bertemu kembali seakan hancur saat melihat Haruna jadi korban cyberbullying kejam di sosial media. Telepon Haruna nggak bisa dihubungin dan Haruna bagaikan hilang di telan bumi. Nah, mungkin hal inilah yang memicu tekad Oli menjadi seorang hacker demi satu tujuan, meretas dunia untuk menemukan Haruna. Waktu berlalu, Oli menjalani kehidupan ganda yang kontras, menjadi mahasiswa teladan siang hari di Amerika, dan menjadi seorang peretas sandal dengan inisial RB alias Robert di malam hari. Keahlian Robert dalam membobol sistem bukan sekedar hobi pengisi waktu luang, tapi sudah cukup ya untuk membuat Ares Alferic meliriknya. Ares akhirnya merekrut Robert dengan misi khusus melacak seorang hacker misterius yang mewarisi bakat legendaris dari pasangan hacker mendiang orang kepercayaan Alferic terdahulu. Harapan Ares cuma satu, sosok ini akan bisa menjebol sistem Alferic yang super ketat demi agar bisa menyeret Dominic ke balik jeruji besi. Setelah melakukan pelacakan yang cukup melelahkan, petunjuk kuat akhirnya mengarah ke satu titik, platform baru zona bakat. Tanpa babi bu, Ares memerintahkan Robert untuk segera pulang ke Indonesia. Tugasnya jelas, Robert harus memantau zona bakat dari dekat demi menemukan target mereka. Dan bonus tugas dari bos besar, Robert juga wajib mengawasi setiap gerak-gerik Arya Mohan, sang putra mahkota yang terus jadi target utama kejahatan Dominic. Sementara itu, di kediaman Alferic, Cassandra udah nggak sabar nih menunggu kemunculan Axel. Di sisi lain, Ares mendadak pamit karena mencium bau-bau mencurigakan. Ares mendengar kabar bahwa malam ini Valerian akan mengadakan pertemuan bisnis besar di luar rumah. Ares merasa ada yang janggal. Nggak biasanya Valerian repot-repot keluar rumah hanya untuk urusan bisnis. Ares curiga, tapi Ares nggak tahu kalau klien misterius itu adalah Jordan, sahabatnya. Valerian sengaja bermain petak umpet agar Jordan nggak berpapasan dengan Danuel. Namun dibalik itu semua, Valerian merasa ada bau mencurigakan juga. Valerian menduga Mama Dominic sengaja menyingkirkannya agar bisa leluasa menyusun rencana jahat untuk mencelakai Axel lagi. Nah guys, fokus kita pada detail kecil yang mencurigakan. Kancing di ujung lengan baju Axel. Apakah itu hanya kancing biasa hasil jahitan penjahit profesional atau alat penyadap canggih yang siap mengirimkan setiap laporan Axel ke telinga Cassandra? Di sini pun misteri berlanjut ke sosok Blade. Apakah malam nanti Blade akan gagah berani memilih naik ring bertanding melawan Patah, ataukah Blade akan tetap setia menjalankan tugas dari Nyonya Dominic? Dan yang paling mendebarkan, langkah kaki Axel yang cukup pelan dan buat kita was-was. Apakah langkah itu bakal sempat sampai ke ruangan sang tante untuk membocorkan keberadaan Danuel?